Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang track change. Mari kita lihat pengertian track change. Nah, jadi fitur track change yang ada pada Word itu berfungsi sebagai pelacakan perubahan. Mana fungsi utamanya untuk memantau dan merekam setiap perubahan yang dilakukan pada dokumen kita. Kalau di kampus itu biasa digunakan oleh dosen atau dan mahasiswa saat melakukan revisi terhadap laporan atau makalahnya. Sedangkan di dunia kerja itu bisa dilakukan jika ingin melakukan revisi pada satu dokumen dan dilakukan lebih dari satu orang atau beberapa orang. Nah, jadi jika kita tidak mengaktifkan fitur tag change, jika ada revisi atau perubahan pada dokumen kita seperti dihapus, terus kita tambah kata baru misalnya. Nah, itu tidak akan bisa kita lacak. Nah, langsung saja kita aktifkan fitur track change. Dia ada di menu review, kemudian kita cari track change. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, otomatis sekarang dia sudah aktif. Sekarang kita coba lakukan revisi pada dokumen ini. Misalnya kita lakukan delete pada kata Palembang ini. Nah, nanti jika nggak tampil fiturnya, teman-teman silakan lihat di bagian track checking ini. Yang simple markup-nya kita ubah menjadi all markup. Nah, kemudian di bagian show markup, teman-teman pilih yang di bagian balance, ubah menjadi show all revision inline. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita pakai yang ini, revision in balance ini, di sini juga bisa melihat uh, siapa yang telah melakukan revisi pada dokumen kita. Nah, di sini ada Toshiba Vortex ya. Nah, kebetulan nama laptop ini itu Toshiba Vortex. Beberapa detik yang lalu yang dihapus adalah kata Palembang. Nah, gitu. Kita coba tutup dulu yang balonnya, kita ambil yang revision in inline. Nah, kemudian kita tambahkan kalimat baru, misalnya Pasaman Barat. Nah, otomatis kita akan bisa melihat atau memantau perubahan apa aja yang sudah dilakukan pada dokumen kita. Nah, ini artinya dihapus dan ini ada penambahan ya, ada penambahan. Yang untuk format ini kita bisa juga sesuaikan. Teman-teman pilih saja di bagian tracking. Kemudian kita masuk ke advanced option. Nah, di sini insertion ini artinya kata yang ingin kita tambahkan ya. Konten yang ingin kita tambahkan. Yaitu jika ada penambahan pada pada dokumen kita, maka dia akan garis di bawah atau underline dan warnanya merah. Sedangkan jika ada data yang dihapus, maka dia akan ada coret dua, akan ada coret ya, coret tengah. Akan ada coret di tengahnya seperti ini, seperti kata Palembang ini. Nah, ini strike top. Misalnya kita coba ubah. Ini kita ambil bold. Kemudian ini kita ambil warnanya hitam saja. Yang deletion kita kasih warnanya double, misalnya double strike stroke. Nah, kemudian warnanya tetap merah. Oke, kemudian kita oke. Nah, sekarang sudah berubah ya. Artinya yang
jika dia berwarna merah dan ada coret 2 di tengah, double strike stroke, maka itu artinya ada revisi berupa delete atau dihapus, ingin dihapus ya. Kemudian kalau yang ini cetak tebal warna hitam, artinya revisinya berupa insertion atau ada dimasukkan kata atau kalimat baru ke dalam dokumen kita. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan tindakan atau aksi terhadap revisi pada dokumen kita ini yang telah dilakukan oleh orang lain misalnya. Misalnya ketika si A ingin menghapus kata Palembang ini, kemudian dia ingin menambahkan kata baru yaitu Pasaman Barat. Nah, misal kita setuju untuk kata-kata Palembang ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan Pasaman Barat misalnya. Nah, berarti di sini kita pilih di bagian change ini. Jika kita setuju dengan revisinya, kita ambil yang accept. Nah, jika kita tidak setuju dengan revisi yang telah dilakukan, maka kita ambil reject. Oke, kita coba tes untuk yang Palembang ini. Revisinya yaitu ingin dihapus kata Palembangnya. Jika kita pilih accept, maka kata Palembangnya akan terhapus ya. Tapi jika kita pilih reject, artinya kita tidak setuju kalau kata Palembang ini dihapus, kita pilih reject. Nah, otomatis kata Palembangnya akan tetap ada di dokumen kita. Kemudian untuk Pasaman Barat, nah, ini penambahan kalimat baru ke dalam dokumen kita. Sama, jika kita setuju kata Pasaman Barat ini ditambahkan ke dokumen kita, maka kita pilih accept. Nah, namun jika kita tidak setuju kalau kata Pasaman Barat ini ditambahkan ke dokumen kita, maka kita pilih reject change. Nah, seperti itu ya. Kalau accept all change ini artinya kita setuju semua revisi. Kita menyetujui semua revisi yang ada di dokumen kita ini ya, untuk keseluruhan. Begitupun dengan reject all ini. Artinya kita tidak setuju atau menolak semua revisi yang ada di dokumen kita ini. Tapi jika kita ingin melakukannya satu persatu, kita pilih yang ini saja. Accept this change atau reject change. Nah, selanjutnya ada fitur compare ya. Fitur compare. Ini fungsinya untuk membandingkan compare atau combine ini untuk membandingkan antara dokumen original dengan dokumen revisi ya, untuk membandingkan atau melacak apa-apa saja yang telah dilakukan pada dokumen asli kita. Namun sebelumnya kita harus simpan dulu file yang sudah kita revisi. Misalnya file, kita coba simpan. Dokumen sudah track change. Oke. Selanjutnya, dokumen yang tadi belum kita simpan, yang di awal. Kita coba simpan dulu. Kita save as dulu dokumen aslinya. Dokumen original. Oke, sekarang kita sudah punya dua dokumen, yaitu dokumen asli atau original dan kemudian dokumen yang sudah direvisi atau sudah menggunakan fitur tag change-nya. Kita coba compare. Nah, di sini bagian original dokumen kita pilih dokumen yang aslinya. Kita bisa cari di sini. Nah, ini dia. Kemudian direvisi kita pilih dokumen yang sudah kita revisi tadi.
revisi dokumen. Nah, ini dia dokumen sudah track change. Kemudian oke. Kita pilih saja yes. Nah, otomatis di sini sudah kelihatan ya disandingkan antara original dokumen yang asli dengan dokumen yang direvisi. Kita coba geser. Nah, ini ya. Dokumen asli itu yang tadi Palembang ya. Ini dokumen asli PT Sinar Sosro Pabrik Palembang. Sedangkan yang direvisi yaitu PT Sinar Sosro Pabrik Palembangnya dihapus kemudian diganti atau ditambahkan dengan Pasaman Barat. Nah, seperti di sini. Ini compare-nya ya, gabungan keduanya. Oke, kemudian ada satu lagi combine. Kita coba lihat combine. Kita coba bandingkan perbedaannya dengan compare. Di original dokumen tetap kita pilih dokumen original kita, kemudian revisi dokumen untuk dokumen yang sudah kita revisi atau sudah dilakukan oleh revisi oleh orang lain tadi. Kemudian oke. Nah, ini dia ya. Nah, kalau di bagian combine tadi, bagian combine ini, untuk revisi dokumennya dia akan tampil seperti ini ya. Akan kelihatan yang mana yang dihapus, mana yang kita tambahkan. Nah, kalau yang compare tadi, yang kelihatan itu cuman yang Pasaman Baratnya saja. Nah, yang dihapus itu tidak kelihatan. Nah, hanya beda tampilan saja ya antara compare dengan combine. Nah, silakan teman-teman sesuaikan saja untuk penggunaannya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk video track change. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.